Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Al-ayat. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yuni, Ibu Lila, staf, Ustadz, Ustazah, guru Sekolah Alam Afi Sena Malang. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya santri PKR Sekolah Alam Afi Sena Malang? Tetap sehat selalu kan? Tetap semangat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur. Kita diberi kenikmatan, diberi kesehatan, sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan hingga memasuki 10 malam terakhir. Ketika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah SAW itu ibadahnya makin semangat, sholat malamnya, tadarusan, berzikir, dan lain-lain, sehingga sarungnya dikencangkan, menghidupkan malam Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 malam terakhir, diberi kesehatan. Gimana? Senang semuanya kan? Di bulan Ramadan ini tentu alhamdulillah kita diberi kesenangan, kebahagiaan, bisa melaksanakan puasa Ramadan bersama keluarga di rumah. Alhamdulillah. Pak Fahri juga senang, apalagi Pak Fahri sekarang bisa menghirup udara-udara segar tumbuhan. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa kan tumbuhan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah menuntun kita semua umat Islam mulai dari zaman kebodohan, zaman kegelapan, sehingga kita bisa menikmati Islam pada saat ini, hingga saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Jangan lupa kita membacakan sholawat kepada beliau. Bagaimana sholawatnya Pak Fahri? Allahumma sholli ala Muhammad. Dijawab dengan kalian, jawab di rumah ya. Allahumma sholli alaihi. Kita harus mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Semuanya dicontoh, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Rasulullah itu bersikap kepada sesama, bahkan kepada musuh pun beliau berlaku baik, kepada hewan, kepada tumbuhan, pada semuanya itu berakhlakul karimah. Mari kita contoh ya. Jangan lupa bersama bapak rumah, papa mama di rumah, adik kakak di rumah, oma, itu berperilaku yang baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Fahri akan menjelaskan tentang ZIS. Apa itu ZIS? Zakat, infak, dan sedekah. Insyaallah santri PKR pernah menjalankan zakat, infak, dan sedekah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu zakat. Apa artinya zakat Pak Fahri? Jadi secara bahasa itu zakat bisa artinya membersihkan, bisa tohoroh, membersihkan. Membersihkan seperti apa Pak Fahri? Membersihkan pakaian, cuci piring? Tidak. Jadi sedekah zakat itu artinya membersihkan harta kita, membersihkan ibadah kita, sehingga yang terakhir bisa membersihkan dosa-dosa kita. Itu secara bahasa ya. Secara istilah, zakat itu yang wajib dikeluarkan, harta kita yang wajib dikeluarkan bagi yang membutuhkan. Tuh, ada dua macamnya zakat. Yang pertama apa? Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Kalau zakat mal seperti kalian mempunyai emas,
mulai panen atau gajinya yang sudah memasuki nisab, maka diwajibkan zakat sebanyak 2,5%. Pak Fahri sekarang akan menerapkan zakat fitrah, karena nanti kita akan menjalankan zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi perempuan, laki-laki, tua dan muda, semuanya diwajibkan. Kapan pelaksanaannya Pak Fahri? Pelaksanaan zakat fitrah itu dilaksanakan di bulan Ramadan, mulai tanggal 1 sampai 30 Ramadan. Tapi disunahkan menjelang terakhir ya. Jadi seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanatun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan, menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu ya. Di zakat fitrah itu membersihkan harta kita, membersihkan dosa-dosa kita. Terus zakatnya berapa Pak Fahri? Zakatnya itu sebanyak sekitar 2 kilogram. Kalau di Indonesia kita kan makan pokoknya itu beras, maka yang dizakatkan adalah beras. Siapa saja Pak Fahri yang menerima zakat itu? Ada 8 golongan. 8 golongan yang menerima zakat fitrah. Sesuai yang dibacakan Pak Fahri tadi dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, yang menerima zakat itu dalam surat ini, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang yang fakir, pertama fakir ya, yang kedua miskin, sudah tidak ada yang bisa dimakan, tidak punya, fakir dan miskin ini ya. Amil zakat, jadi amil zakat juga mempunyai berhak menerima zakat. Siapa itu amil zakat Pak Fahri? Yang biasanya jadi panitia zakat di takmir, di masjid itu, yang melunakkan hatinya. Walaf ya, ini yang baru masuk Islam juga menerima zakat untuk memerdekakan hamba saya. Nah, ini juga menerima zakat untuk membebaskan orang berutang, yang banyak utangnya juga berhak menerima zakat, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan ya, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah mengetahui dan Maha bijaksana. Itu yang tentang zakat fitrah. Tadi zakat, sekarang nomor 2 Pak Fahri akan menjelaskan tentang infak. Jadi infak itu harta yang dikeluarkan di jalannya Allah. Seperti apa contohnya Pak Fahri? Seperti kalian berinfak untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, sekolah, dan biasanya infak ini yang lebih membutuhkan seperti korban banjir, korban tsunami. Maka hukumnya kita mengeluarkan infak ini fardu kifayah. Jadi wajib bagi orang muslim, bagi keseluruhan. Jika ada yang sudah mengeluarkan maka gugur. Tapi kalau sudah tidak ada yang mengeluarkan untuk bencana, maka kita dosa. Oke, sekarang Pak Fahri akan menjelaskan yang ketiga, yaitu sedekah. Nah, sedekah ini hukumnya sunnah, sukarela. Jadi harta yang dikeluarkan itu sukarela. Kalau infak tadi hukumnya fardu kifayah, zakat hukumnya tadi wajib. Kalau sedekah ini harta yang diberikan itu sukarela kepada siapapun. Kita mempunyai harta berlebih, diberikan kepada teman, kepada yang membutuhkan. Dan arti sedekah ini lebih luas artinya. Tidak hanya mengeluarkan harta, tidak hanya mengeluarkan
harta kekayaan kita, tapi juga berupa jasa. Kita tenaga ini dibuat bantu untuk angkat teman yang membutuhkan, termasuk senyum kepada mama papa, kepada teman, ini juga sedekah. Menyingkirkan barang-barang batu yang di jalan itu juga sedekah. Jadi sedekah ini lebih umum, lebih banyak, dan hukumnya itu sunnah dilakukan, mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak. Santri PKR sudah melaksanakan ini. Contohnya apa Pak Fahri? Santri PKR melaksanakan sedekah subuh. Luar biasa. Biasanya yang memasukkan kaleng setelah subuh, luar biasa. Kenapa sedekah di waktu subuh Pak Fahri? Karena di waktu subuh itu banyak malaikat turun untuk lihat siapa saja yang bersedekah kepada Allah. Sedekah subuh Pak Fahri, apakah sedekahnya harus datang ke masjid waktu subuh? Apakah datang ke anak yatim waktu subuh? Tidak harus. Seperti kalian memasukkan dalam botol, nanti kalau sudah penuh setiap subuh baru dikasihkan kepada yang membutuhkan. Oke, laksanakan. Nah, itu boleh dilanjutkan. Oke, itu saja dari Pak Fahri. Pak Fahri mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita saling memaafkan ya, tidak ada dosa, ada kesalahan di antara kita. 00 karena sudah memasuki Idul Fitri. Oke, sukses kalian untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadanku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah